Ini darinya Sarah. Sarah! 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 Di mana kamu? Sarah! Sarah! Siapa itu? Ini aku, Sakti. Sakti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Sakti, kenapa kau ada di sini? Sarah mana? Ayo masuk. Masuk sini. Ayo ceritakan. Ada apa? Cepat. Ada apa, Sakti? Jelaskan. Bicara pada kami. Ayo bicaralah. Katakan Sakti. Sarah. Hah? Sarah sudah tidak ada. Apa maksudmu? Kemungkinan Sarah sudah meninggal. Dia menghilang di tengah hutan. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Awalnya juga aku tidak percaya. Tapi Zakir mengatakan kalau Sarah sudah meninggal. Zakir menemukanmu. Iya. Dia menemukan kami dan memukulku sampai pingsan. Lalu dia menculik Sarah. Setelah itu aku tidak tahu. Apa? Iya. Setelah aku tersadar, aku mendengar jeritan Sarah minta tolong. Aku mencari kemana-mana, tapi aku tidak menemukan keberadaan Sarah. Aku tidak tahu kemana Sarah. Jadi Sarah mungkin masih hidup kan? Aku nggak tahu. Zakir bilang Sarah sempat menggigitnya. Setelah itu dia melarikan diri. Aku cuma menemukan ini. Ya Allah, ini barang-barangnya Sarah. Ya ampun. Kita kehilangan dua anak sekaligus. Sabar. Tenang. Terlaluan. Dua orang anakku telah tiada. Aku harus membalasnya. Ayo semuanya. Ayo kumpul. Ayo semua kumpul sini. Zakir harus mati. Seenaknya saja dia melenyapkan nyawa orang lain. Kita harus bertindak. Tenang Pak, tenang. Kalian ingat apa yang Zakir lakukan pada anakku? Sekarang Sarah diculiknya. Dia harus merasakan akibat perbuatannya. Ayo kita cari ke rumahnya. Oke, kita Dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Ayo. Jangan beri ampun pada Zakir. Dia akan kehilangan kedua anakku. Mana dia orang? Ayo. Penjahat seperti itu harus diberi pelajaran. Dia tidak pantas berada di desa ini. Kita harus lenyapkan. Habisi aja. Bakar rumahnya. Zakir! Hei Zakir! Keluar kamu kalau laki-laki. Hadapi aku. Terlaluan dia. Ayo, semua menyebar. Ayo, kau ke sana. Mana dia orangnya? Bikin rusak. Kita habisi aja. Kita bakar rumahnya. Pantas dia ada di sini. Zakir tidak ada di dalam. Kita sudah mencari setiap sudut Tidak ada? rumahnya, tapi tidak ada. Bakar saja rumahnya. Ayo bakar rumahnya. Ayo.
Kita cari lagi. Kita cari semua tempat. Ayo, Ayo kita cari. ayo cari. Assalamualaikum. Mami Jen? Mami Jen? Mami Jen, ada apa? Kenapa menangis? Mami Jen? Mami Jen, ada apa? Diji, Sarah. Sarah kenapa? Sudah meninggal. Mami Jen, dengar, aku tidak percaya kalau Salah sudah meninggal. Kita kan belum menemukan jasadnya, jadi tidak bisa berpikir seperti itu. Dia pasti masih ada, aku yakin sekali Mami Jen. Tentu saja itu benar. Kau benar. Iya, Ayo kita cari dia lagi ya, Diji. Ayo, Iya, kita cari dia, ayo. Diji. Ayo cepat. Sarah. gimana Pak? Apa sudah menemukan jejaknya? Di mana dia? Ya ampun, sepertinya tidak ada tanda-tandanya, Diji. Sarah. Mami Jen, sudah jangan menangis terus. Kita akan masih mencarinya. Aku yakin dia pasti ada di sekitar sini, Mami Jen. Kita pasti masih hidup. Sarah. Sudahlah. Mami Jen, Mami Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana kamu? Mami Jan. Saya mau pamit ke Jakarta. Kamu tetap pergi. Iya, Seharusnya kau pergi bersama Sarah ke Jakarta. Tapi sekarang dia tidak tahu kemana. maafkan saya. Sebagai suami saya tidak bisa melindungi Sarah. Saya merasa bersalah. Ini bukan salahmu. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak, Mami Jan. Tapi semua ini gara-gara saya. Tolong maafkan saya. Kamu hati-hati. Mami Jan. Wassalamualaikum. Sampaikan salam kami pada orang tuamu ya.
Hati-hati. Sakti, Diji, kebetulan kita ketemu di sini. Aku mau pamit. Sebenarnya hari ini aku mau kembali ke Jakarta. ya sudah, kamu yang sabar ya. Oh ya, Diji, aku minta tolong kamu jaga Mamizan dan Mamuzan. Iya, itu pasti. Aku juga sudah bilang dengan manajer resortku untuk memberikan apapun yang mereka butuhkan. Makasih ya. Aku rasa cuma itu. Hati-hati. Aku pergi dulu ya. Itu kan Jakir. Pak, cepat Pak, putar arah Pak. Ikuti mobil hitam yang tadi Pak. Ya Allah, mau dibawa kemana aku sama Jakir? Cepat Pak, halangi mobil itu. Wah, wah, wah. Lihat siapa ini? Hah? Oh, kau rupanya. Orang yang mengaku-ngaku jadi suami Sarah. Diam kamu, Zakir. Gara-gara kamu, aku kehilangan istriku untuk selamanya. Ya Allah, itu kan Aku Sakti. gak akan pernah Sakti ada di sini. bisa memaafin kamu. Awas kamu. Sampai aku menemukan Sakti. Pak, ayo cepat. Kita sudah terlambat ke bandara. Sana. Pergi, pergi. Sakti, aku di sini. Aku belum meninggal. Aku diculik Jakir. Sakti. Sakti, jangan pergi. Jangan pergi, Sakti. Ya Allah. Aku diculik Jakir, Sakti.
Ma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali sayang. Kamu gimana keadaannya? Aku baik, Ma. Syukurlah selama kamu di Nepal mama selalu kepikiran kamu terus. Sekarang aku sudah pulang. Aku sudah aman di rumahku sendiri. Ngomong-ngomong, gimana keadaan Papa, Ma? Bapak kamu sekarang jauh lebih baik, makanya boleh pulang dari dokter. Oh, syukurlah. Tapi kata dokter papa kamu nggak boleh banyak pikiran. Ya sudahlah, kalau begitu kelihatannya aku harus menemui Papa dulu, Ma. Ya, papa kamu ada di dalam. Iya, Ma. Aman. Sayang sekali. Kamu nggak tahu kalau tempat yang paling nakutin buat kamu itu adalah di rumah ini. Papa? Papa tidak apa-apa? Oke, udah nggak apa-apa, udah baik. Udah mendingan. Alhamdulillah. Ya, Ya Allah. Bukankah Papa seharusnya ada di rumah sakit? Tapi kenapa Papa sekarang ada di rumah, Pak? ya ada pikiran sedikit lah, tapi udah nggak apa-apa. Ya, I'm fine now. Ada yang papa mau bicara sama kamu. Iya, Pak. Soal apa, Pak? Perusahaan kita bangkrut. Apa? Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, Bukankah Papa sudah janji untuk pembangunan di sana, Pak? Apa yang akan Papa lakukan, Pak? tapi kamu tenang aja. Pak Baryadi mau bantu. Tapi Papa baru keluar dari rumah sakit. Bagaimana dia bisa bantu kita, Pak? Ya ampun. Lantas apa yang harus kulakukan, Pak? Tenang. Pak Baryadi mau bantu. Tahu Pak Baryadi? Papanya Raya? Ya, Ya Allah, terima kasih. Papa, apa yang harus aku lakukan, Pak? memang ada harus sesuatu yang kamu lakukan. Iya, apa, Pak? Contohnya apa? Kamu nikahi Raya. Apa? Nikahi Raya. Nikahi Raya. Raya itu teman aku, Pak. Tapi dia cinta sama kamu. Dia cinta aku. Iya Sakti, Raya mencintai kamu. Udahlah kak, Kak Sakti nikah aja sama Raya. Iya, Raya itu dari keluarga terpandang. Terus cantik lagi. Mama setuju kalau punya menantu kayak Raya? Papa juga setuju. Iya, Pak, tapi dia itu cuma teman aku, Pak. Gak apa-apa. Justru bagus dong kalau kalian sudah akrab, pasti cocok jadi suami istri. Iyalah, cocok. Ya Allah, bagaimana caranya aku ngasih tahu Papa kalau aku sudah menikah dengan Sarah? Tidak, kalau aku kasih tahu Papa pasti akan stres dan terkena serangan jantung. Gimana? Papa, aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Oke. Hei! Hati-hati! Kalian jangan kasar-kasar pada Sarah. Dia bisa luka. Tenang saja sayang. Kau akan baik-baik saja di sini. Kamu itu benar-benar jahat sama aku. Aku tidak mungkin jahat padamu. Untuk sementara ini kau akan tinggal di sini. Setelah itu, kita akan menikah. Aku nggak mau, Jakir.
Terserah kau mau bilang apa saja padaku, Sarah. Tapi kau tidak punya pilihan. Kau mau atau tidak, aku akan tetap menikahimu. Aku tidak main-main, Sarah. Kalian awasi dia. Awas, jangan sampai lepas. Ya, bos. Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus kasih tahu semua orang kalau aku sudah menikah? Tapi istriku sudah meninggal. Tapi kalau sampai papa tahu semua ini, dia pasti terkejut dan akibatnya fatal. Ya Allah. Atau aku lebih baik diam saja dan menerima Raya untuk menjadi istriku. Karena bagaimanapun juga, papanya kan sudah menolong keluargaku. Aku harus cari akal supaya bisa kabur dari sini. Gimana caranya ya? Oh ya. Tolong, itu ada ular di situ. Ayo, aku takut. Cepat, buka dulu talinya. Aku nggak mau ada di sini. Itu ada ular. Itu. Mana ularnya? Gak ada ular di sini. Itu tadi ada ular. Pokoknya cepat buka. Buka talinya. Gak bisa. Kamu gak boleh kemana-mana. Tapi kalau sampai nanti aku dipatok sama ular, kalian yang akan dilenyapkan oleh Jakir. Lihat saja nanti. Ayo cepat buka talinya. Buka. Aku nggak mau digigit ular. Yaudah, kita bukain dia. Ayo cepat. Aku takut. Cepat buka. Mau lari kemana kamu? Ayo tangkap dia. Semuanya sudah hancur, Abi. Hidup kita sudah tidak berarti lagi tanpa anak-anak kita lagi. Bersabarlah. Mungkin ini ujian untuk kita. Untuk lebih ikhlas. Sarah? Sarah, Mijen. Ya Allah, Sarah. Sarah, kau masih hidup, nak. Kau selamat? Ya Allah. Sarah. Aku memang masih hidup. Ya Allah, nak. Tapi Jakir bilang kau melompat dari gurun. Bagaimana? Itu semua bohong. Aku tidak pernah melompat dan bunuh diri. Itu semua adalah kebohongan Jakir. Kamu kemana, Sarah? Kau pikir kau bisa lari dariku? Ini di tengah hutan. Kamu kemana? Hah? Kau tidak akan bisa kemana-mana. Tidak akan bisa. Aku mohon, Jakir. Aku... Tolong! Tolong! Dia percuma teriak. Karena tidak akan ada orang yang menolongmu. Aku akan membuat cerita bahwa kau sudah tidak ada. Akan kubuat mereka berpikir kalau kau berhasil melarikan diri saat aku menculikmu dengan cara menggigit tanganku
dan kau melompat dari sini. Sampai akhirnya aku dibawa ke Kathmandu. Aku disekap dalam sebuah gudang, tapi kemudian aku bisa melarikan diri. Akan aku pastikan. Sumpah, Jakir takkan kembali. Sekarang aku mau bertemu dengan Sakti. Sarah, sebenarnya Sakti sudah pergi. Itu benar, Nak. Apa? Pergi? Pergi kemana dia? Mamujan, katakan padaku. Ke Jakarta sana. Iya benar, Nak. Tidak mungkin. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sakti meninggalkan aku begitu saja. Tidak. Aku harus bertemu dengan Diji. Dia pasti mengatakan sesuatu pada Diji. Sarah, tapi kamu masih capek. Kamu istirahat Tidak, dulu Mija. ya. Aku harus bertemu Sakti. Diji. Sarah. Kamu masih hidup, Sarah? Ya Allah, aku tidak percaya kamu masih hidup. Aku pikir aku gak bisa ketemu kamu lagi, Sarah. Tenang, Diji. Aku memang masih hidup, tapi nanti ceritanya. Sekarang aku mau tanya tentang Sakti. Kamu tahu kan kalau Sakti sudah ke Jakarta? Diji, ayo bicara. Sakti pamit kan? Iya, Sakti sempat pamitan sama aku. Terus sebelum dia pergi, dia sempat ngomong tentang aku kan? Sarah, tolong kamu tenang dulu. Tidak usah panik seperti ini. Karena sebelum pergi, Sakti sudah bicara semuanya dengan manajer. Tapi Diji, aku harus ketemu sama manajer itu. Aku harus cari Sakti. Sarah, tunggu dulu. Tidak bisa sekarang, karena ini sudah malam. Besok saja kita ke sana. Aku takut sampai terjadi apa-apa dengan kamu, ya? Ya udah, besok kamu anterin aku ketemu manajer. Manajer harus tolongin aku untuk kasih tahu Sakti aku masih hidup. Iya, pasti. Aku yakin Sakti akan senang melihat kamu masih hidup. Aku saja tidak percaya, Sarah. Sudahlah, sekarang yang penting kamu selamat, Sarah. Pak, gimana nih Pak? Kok Sakti belum ambil keputusan juga, Pak? Iya, Pak. Kasian loh si Raya nunggu lama-lama kayak gini. Ini anaknya. Gimana Sakti? Kamu sudah ambil keputusan? Papa. Mama. Iya. Aku setuju menikah dengan Raya, Pak. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, Sakti. Iya, Ma. Karena pernikahan kamu dan Raya menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Udah lah, Papa yakin kalau kamu nikah sama Raya, itu akan jadi istri kamu yang terbaik. Insya Allah, Pak. Gitu dong, Kak, dari kemarin. Kakak itu sama Raya sebenarnya udah cocok banget loh. Gak perlu lama-lama kayak gini mikirnya. Halo? Halo, Raya. Aku punya kabar gembira loh buat kamu. Kabar gembira apa? Kasih tau aku dong, jangan buat aku penasaran. Tenang dulu dong. Jadi gini, kabar gembiranya, Kak Sakti udah setuju untuk menikah sama kamu. Apa? Kamu serius ini? Kamu gak bohongin aku kan? Sakti mau nikah sama aku. Ngapain sih aku bohong? Sekarang kalau kamu memang masih nggak percaya, kamu tanya aja langsung sama orangnya. Oke, aku langsung ke sana ya sekarang. Oke, sampai nanti ya. Pokoknya gue harus dandan yang cantik sekarang juga. Permisi. Permisi. Maaf, Pak. Saya mau tanya, manajer resort ini ada di mana ya, Pak?
Apa sekarang dia ada? Semalam dia meninggal kena serangan jantung. Apa? Kira-kira Bapak tahu tidak nomor orang Jakarta yang bisa saya hubungi di sana? Karena saya harus segera menghubunginya. Maaf, saya tidak tahu. Ya sudah, terima kasih ya, Pak. Sarah, kamu ingat nggak waktu Sakti pinjam telepon aku untuk menelpon papanya di Jakarta? Oh iya, dia sempat pinjam handphone kamu kan? Iya, berarti nomornya ada di nomor teleponku sekarang. Dan sekarang kita bisa menelpon untuk bicara dengan Sakti. Berarti nomor telepon papanya Sakti ada di handphone aku kan? Oh iya, sekarang coba cek dulu. Kita harus cari dari nomor telepon panggilan. Bagaimana Diji? Ketemu tidak? Sebentar. Maaf ya, nomornya tidak sempat aku simpan. Jadi kita tidak bisa menelponnya, Sarah. Ya sudah, tidak apa-apa, Diji. Artinya, aku tidak punya harapan bertemu Sakti. Ayolah, Sarah, kamu jangan sedih begitu. Aku yakin Sakti pasti akan mencarimu, dan dia pasti akan menelponmu, Sarah. Sudah. Semua ini adalah ujian untuk kita. Kamu yang sabar ya. Sarah, aku tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. Aku merasa bersalah karena aku tidak memberitahukan keluargaku tentang pernikahan kita di Nepal. Ya Allah, maafkan aku, Sarah. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Aku tidak tahu. Maafkan aku, Sarah. Dor. Ya Allah. Raya, kamu bikin kaget aku saja. Kamu kenapa sih ngelamun? Kamu lagi mikirin aku ya? Aku yakin banget nih. Iya. Aku termenung sedang memikirkan kamu. Aku nggak boleh buat mereka sedih dan bingung gara-gara aku. Toh Sarah juga sudah nggak ada. Demi keluargaku, aku harus mengubur masa laluku dengan Sarah. Sakti? Ya. Kamu kenapa diam? Bener kamu mikirin aku? Iya. Aku memikirkan kamu terus kok. Harus dong, karena aku kan calon istri kamu. Aku dengar katanya kamu mau nikah ya sama aku. Iya, begitulah. Iya. Sakti, aku pokoknya janji aku akan jadi istri yang paling baik di dunia ini. Ya, semoga saja. Oh ya, gimana penampilan aku? Ya, kamu cantik sekali. Sarah, maafkan aku. Bukan maksudku seperti ini.
Ada apa? Ya ampun Abi. Aku tidak sanggup melihat Sarah seperti ini, Bi. Kasihan sekali dia. Aku juga merasa sepertimu. Dia pasti bersedih. Sarah memang ada di sini, tapi pikirannya ada di tempat lain. Betul. Dia adalah istrinya. Biar bagaimana dia pasti akan merasa kehilangan ditinggal suaminya. Bagaimana kalau Sarah mencari Sakti di Jakarta? Jakarta? Iya. Kau pikir Jakarta hanya turun dari gunung itu? Negara Sakti sangat jauh. Harus naik pesawat dan menyeberangi lautan. Iya, Bi. Umi tahu. Tapi Sarah punya kekuatan cinta untuk menghadapi semua ini, Bi. Biar bagaimana, aku tidak mengizinkannya. Ya Allah, aku sudah membuat Mami Jan dan Mamu Jan sedih memikirkan aku. Diji, Mamu? ada yang mau aku tanyakan padamu. Iya, tanya apa? Apa kamu tahu Sakti tinggal di negara mana? Setauku dia dari Indonesia. Memangnya kenapa Mamu Jan? Seberapa jauh dari sini? Kenapa sih tanyakan itu? Memangnya Mamu Jan punya rencana untuk membawa Sarah ke negaranya Sakti ya? Kamu tahu kan Sarah perempuan seperti apa? Karena kesetiaannya dia selalu memikirkan Sakti. Kau tahu kan? Iya sih, aku tahu Sarah itu seperti apa, Mamu. Terus terang, aku gak tega ngeliat keadaan Sarah sekarang ini. Aku ingin sekali bisa membantunya. Aku ingin kau bantu Sarah menemukan Sakti. Pergi ke negaranya. Tentu saja, aku bisa membantu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Tapi tenang aja, aku akan mencari caranya. Tolong kamu cari tahu berapa biaya dan semua yang dibutuhkan untuk ke negara itu. Oh, iya Mamu Jan. Kalau begitu nanti aku akan langsung ke kota ya. Terima kasih. Sarah pasti bahagia punya sahabat sepertimu. Aku senang kau bisa membantu Sarah. Kalau dia bahagia, aku juga bahagia. Ya udah, aku mau beres-beres dulu ya. Setelah itu langsung berangkat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Vindi? oleh-oleh buat aku mana? Nggak lupa kan? Enggak kok, kakak ingat. Sebentar ya. Nah, ini untuk kamu. Apa ini Kak? Aku buka ya? Bukalah. Oh, bagus banget Kak kalungnya. Makasih ya Kak. Aku tidak boleh memikirkan Sarah. Mikirin siapa Kak? Ya ampun, aku kelepasan bicara. Bagaimana ini? Tidak, kakak tidak memikirkan siapa-siapa. Udah deh Kak, nggak usah bohong. Pasti Kakak lagi naksir sama cewek yang di Nepal ya. Iya, ada seorang wanita sewaktu kakak beli oleh-oleh di pasar. Dia sangat cantik, kakak sempat berkenalan, tiba-tiba dia menghilang. Ya, terus cinta pada pandangan pertama selesai di pandangan pertama juga dong. Kamu? Makasih ya Kak ya. Aku cobain dulu ya.
Mamujan, Ji, aku udah dapat informasi untuk bisa ke Jakarta. bagaimana caranya? Begini, Sarah harus bikin paspor dulu dan setelah itu beli tiket pesawat untuk ke Indonesia. Jadi berapa total biaya yang harus saya keluarkan? Kalau aku hitung-hitung sih harganya sekitar 10 juta. 10 juta lumayan juga ya. Iya, Mamujan. Habis bagaimana lagi? Karena semua ini untuk Sarah juga kan? Berapapun biayanya akan aku berikan. Tapi aku minta kamu ikut juga dengan Sarah. Baiklah, Mamujan. Aku akan ikut dengan Sarah ke sana. Terima kasih Diji. Aku pulang ya. Mamujan? Sarah! Sarah! Ada apa, Mamujan? Ayo, kamu harus cepat bersiap-siap. Bersiap-siap? Untuk apa? Untuk ke Jakarta. Buang sapunya. Segeralah. Ke Jakarta? Tapi Mamujan, ke Jakarta itu kan butuh biaya besar. Kau tidak perlu risau. Yang penting siapkan saja dirimu. Mamujan dapat uang dari mana? Jangan pikirkan. Ada apa ini? Pergilah ke Jakarta. Sarah ke Jakarta? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, Mamu. Sakti, Raya, selamat ya. Kak Raya, Kak Sakti, selamat ya. Thank you. Sebelum aku pergi, Mami Jan dan Mamujan harus janji ya sama aku bahwa kalian akan bisa menjaga diri. Ayo janji, ayo aku harus dengar sendiri. Aku akan berjanji untuk selalu mengingatmu. Sarah, kami berjanji. Maafin Sarah, karena Sarah harus ninggalin kalian. Sarah, kamu tidak usah memikirkan kami di sini ya sayang. Jangan lupa kau harus beri kabar pada kami di sini. Telepon ya. Iya. Mamujan, Mami Jan, aku juga pamit ya. Aku akan menemani Sarah. Semoga kalian selamat sampai di tujuan. Kami mendoakanmu. Digi, kami titip Sarah ya. Kalian jangan sampai terpisah. Tolong jaga dia. Kau harus hati-hati. Mami Jan tenang saja ya. Aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkan Sarah sendirian. Aku akan menemaninya terus. Doakan kami saja ya, supaya kami baik-baik di sana. Kami pamit ya. Mamujan. Digi, Kami pergi ya. hati-hati di sana ya. Mbak, kita mau kemana ya Mbak? Saya mau bertemu dengan Sakti. Sakti? Sakti yang mana ya Mbak? Di Jakarta banyak banget yang namanya Sakti. Sakti itu orang kaya, Pak. Dia punya bisnis yang besar di Nepal. Dia baru kembali ke Indonesia, makanya kami kesini. Iya. Sama aja Mbak. Di sini juga banyak punya bisnis besar di Nepal. Kalau nyari orang, nggak ada alamatnya, nggak bisa ketemu. Iya, tapi Diji, gimana cara cari Saktinya? Iya. Nanti kita cari terus ya. Mbak,
sebaiknya kalian ke kantor polisi aja. Pasti polisi bisa bantu kalian. Karena biasanya di bandara banyak data orang siapa aja yang keluar masuk bandara. Oh iya, boleh juga. Iya, boleh. Kita kesana. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Mbak. Semoga kalian cepat ketemu sama orang yang kalian cari. Sarah, aku yakin mereka bisa bantu kita mencari Sakti. Ya, kamu tenang aja. Kesana yuk. Permisi Pak, begini, kami kesini untuk minta bantuan. Kami sedang mencari seseorang yang bernama... Silakan duduk. Terima kasih. Apa ada yang bisa kami bantu? Begini Pak, kami berdua datang dari Nepal untuk mencari Sakti. Dia punya cabang bisnis resort di Nepal, tapi dia tinggalnya di Jakarta. Iya, beberapa hari yang lalu dia kembali ke Jakarta. Dan kami kesini untuk mencarinya karena kami tidak tahu di mana alamatnya. Tadi ada orang yang bilang bahwa kami bisa mendapatkan informasi tentang orang yang keluar masuk bandara lewat kantor polisi ini. Iya benar, tapi agak sulit. Ada hubungan apa Anda dengan Sakti? Saya istrinya, Pak. Apa Sakti sengaja meninggalkan Anda? Oh, enggak, Pak. Sakti mengira bahwa saya sudah meninggal di Nepal, padahal saya ini selamat. Tapi waktu saya pulang ke rumah, saya malah tahu suami saya udah pergi ke Jakarta. Jadi kami nggak sempat ketemu. Baik, kami akan berusaha untuk membantu. Tetapi untuk mencari Sakti itu tidak gampang. Kami harus berkomunikasi dengan berbagai macam pihak. Terus kira-kira butuh berapa lama ya Pak? 15 hari. Apa? 15 hari? Itu lama sekali, Diji. Kita kan tidak punya cukup uang untuk lama-lama tinggal di sini. Tapi Pak, Bapak yakin kan Bapak bisa menemukan Sakti? Tolong ya Pak, saya ingin sekali bertemu dengan suami saya. Dan Bapak tolong pertemukan saya dengan suami saya. Kami akan berusaha sekuat kami. Apalagi kalian berdua dari jauh. Lebih baik kalian istirahat sambil menunggu informasi dari kami. Tapi, Diji, kita harus tinggal di mana? Sarah, tenang. Kamu jangan panik. Saran kami, kalian cari kos yang ada di dekat kantor polisi ini. Biar nanti kami bisa berkomunikasi dengan kalian. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Silakan. Permisi. Iya. Ayo. Permisi ya Pak. Sarah, sekarang kita berdoa saja. Semoga polisi bisa menemukan Sakti dengan lebih cepat, ya. Amin. Kalau begitu sekarang kita cari tempat istirahat saja dulu. Aku sangat lelah karena perjalanan ke sini kan lumayan jauh. Iya, kita tanya. Ibu, Maaf, iya, permisi. Kami mau tanya, apa di sekitar sini ada tempat untuk kos-kosan? Kami mau menyewanya. Oh iya, kalian jalan aja ke gang itu ya. Di gang sana iya? Ada kos-kosan dek. Oh, di sana. Baiklah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Mari. Ayo ke sana. Iya, ayo. Sakti, aku tuh seneng banget. Akhirnya kita bisa lebih dari teman sekarang. Kalau kamu senang, aku juga merasa senang. Kamu tahu nggak? Aku tuh udah nunggu momen ini dari lama banget. Dan sekarang kita bisa bersama selama-lamanya sebagai pasangan.
Ini kamar kosnya. Lumayan. Iya. Jadi gimana? Aku suka. Kamu? Aku juga. Aku rasa ini cukup untuk kita berdua. Iya, kamar ini cocok untuk kita. Kalau begitu kami sewa kamar ini ya. Oke, kalau gitu ini kunci kamar kos kalian. Oh iya, makasih. Terima kasih. Kalau ada perlu apa-apa, rumah saya di belakang sini kok. Oh iya, terima kasih ya. Sekarang kalian istirahat aja dulu. Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Gimana, kamu suka gak? Suka. Sekarang kita istirahat dulu deh. Setelah itu baru jalan-jalan lihat kota ini. Gimana, oke? Baiklah, kalau begitu aku bisa membereskan barang-barang. Ayo sini. Udah, aku aja. Biar Sarah. aku aja. Oh, Sarah. Udah. Aku aja. Ya udah. Jadi gimana, Di? Bisnis udah lancar dong sekarang ya? Gak ada masalah kan? Ya ini berkat bantuan dari kamu juga, Bar. Saya betul-betul mau bilang terima kasih banyak. Sama-sama lah, Di, ya. Sama-sama. Iya. Iya, Pak. Kami terima kasih sekali sama Bapak. Kalau nggak ada Bapak, kami nggak tahu nasib kami akan seperti apa sekarang. Sudah dong, ya. Udah, jangan berlebihan lah. Udah, cukup ya. Saya cuma mau kasih tahu sih. Saya sudah urus semua tuh urusan masalah harta saya. Tentang warisan saya. Sudah saya tukar semuanya dan saya balik nama atas nama Raya. Udah beres? Masya Allah, Bar. Nggak usah sampai kayak gitulah. Saya ini kan utang nyawa sama kamu. Hah? Bisnis ini bisa bangkrut kalau nggak ada kamu loh. Nggak perlu sampai kayak begitu. Aduh, udah dong, Di. Ya, udah. Ya, gini deh. Saya minta sekarang dengan sangat sudah, ya. Tidak lagi perlu menyinggung masalah-masalah seperti itu. Udah. Kita ini sahabat loh, Di. Ya. Sebentar lagi kita jadi keluarga, ya kan? Udahlah, cukup. Ya, dah. Tapi benar, Pak, apa kata suami saya. Apalagi Bapak sudah buru-buru mewariskan seluruh harta Bapak untuk Raya. Padahal kan sebentar lagi Raya akan menikah dengan Syakti. Itu bukan hal yang istimewa. Itu sudah sewajarnya kan? Ingat loh, anak saya itu cuma satu. Ya Raya itu, ya kan? Jadi ya wajar dong. Saya yakin, Pak, Syakti pasti akan bekerja keras dan memiliki banyak uang untuk rumah tangganya nanti. Dan pasti juga Zidan akan bekerja keras kan? Oh iya, tentu. Pastinya, mah. Buat saya udah cukup bahagia, Pak, memiliki menantu yang sangat baik seperti Raya. Toh keluarga kami bukan keluarga yang gila harta. Iya. Benar, Pak. Karena keluarga kami ini adalah keluarga yang sangat harmonis. Buat kami, kebahagiaan adalah prioritas utama kami. Bapaknya siapa dulu nih, ya kan? Ayo, duduk aja. Gak apa-apa kok. Kayaknya sih ini tempat makan. Tapi kita cari di sana yuk. Di restoran India, kita makan di sini. Iya, kenapa? Apa kamu mau pindah restoran? Oh, enggak apa-apa. Aku cuma nanya aja, bisa tumben kamu mau makan di sini. Iya, aku cuma ingin makan makanan seperti di Nepal dulu. Pasti kamu ketagihan ya sama makanan Nepal. Ya udah, kalau gitu aku juga mau nyobain. Yuk. Wah, wajib Mbak cobain ketoprak, Mbak. Makanan Indonesia, enak. Mau nggak? Dua ya? Dua. Yaudah, silakan duduk, Pak. Saya buatin dulu ya. Iya. Enak? Ternyata enak banget ya. Pantesan kamu suka makanan India.
Enak ya? Ternyata enak ya? Enak. Sarah, aku kangen sama kamu. Enak ya? Iya, enak. Sarah, kamu sudah menjadi sebuah kenanganku yang tidak mungkin aku lupakan. Dengar ya, sebentar lagi Sakti akan menikah. Sakti akan menikah? Maksudnya? Kalian tuh lihat, saya bilang Sakti sebentar lagi akan menikah. Itu gak mungkin. Sarah ini kan istrinya. Dia sudah menikah dengan Sakti. Tapi bagi Sakti, Sarah itu sudah tiada. Jadi nggak apa-apa kan kalau Sakti akan menikah lagi. Tapi Sarah kan masih hidup, Tante. Terlambat. Sekarang Sakti sudah bahagia dengan calon istrinya.